Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur dengan NIM 612012321814, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, kelas RA1, mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis. Di sini saya akan membuat video dengan bertemakan perlindungan terhadap karyawan. Baik, langsung saja. Perlindungan pada karyawan sangat penting dalam bisnis karena berbagai alasan, termasuk kesejahteraan, keselamatan kerja, dan kebijakan anti diskriminasi. Kesejahteraan, perlindungan hak karyawan mencakup upah yang layak, tunjangan, dan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kesejahteraan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah prioritas utama dalam setiap lingkungan kerja. Perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman, memberikan pelatihan keselamatan kerja, dan memastikan semua peralatan dan prosedur memenuhi standar keselamatan. Ini tidak hanya melindungi karyawan dari cedera, tetapi juga mengurangi resiko hukum dan biaya yang mungkin timbul dari kecelakaan kerja. Kebijakan anti diskriminasi. Kebijakan anti diskriminasi memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan dengan adil tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya. Ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung, serta meminimalkan risiko sengketa hukum dan memperkuat citra perusahaan di mata publik. Untuk referensinya yaitu Adapun prinsip etika dalam perlindungan karyawan mencakup berbagai aspek yang memastikan hak dan kesejahteraan karyawan terpenuhi. Berikut adalah beberapa prinsip etika utama yang relevan. Yang pertama ada keadilan dan kesetaraan. Memberikan perilaku yang adil dan setara kepada semua karyawan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, usia, atau status sosial. Kebijakan anti diskriminasi ini memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mendapatkan perlakuan yang setara. Yang kedua, transparansi. Menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan perusahaan, prosedur, dan hak-hak karyawan. Ini mencakup informasi tentang upah, tunjangan, dan kondisi kerja, sehingga karyawan dapat membuat keputusan yang terinformasi. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mematuhi standar keselamatan kerja, dan memberikan pelatihan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan cedera. Keselamatan kerja adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap karyawannya. Yang keempat, privasi. Melindungi privasi karyawan dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka dan hanya menggunakan data tersebut untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan izin yang diberikan. Yang kelima, kesejahteraan. Memastikan kesejahteraan fisik dan mental karyawan dengan menyediakan fasilitas kesejahteraan, program kesejahteraan, dan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Yang keenam, kepedulian dan empati. Membangun budaya kerja yang peduli dan empatik, di mana perusahaan mendengarkan dan merespon kebutuhan serta kekhawatiran karyawan. Ini mencakup memberikan dukungan bagi karyawan yang menghadapi masalah pribadi atau profesional. Untuk referensi, baik, di sini saya akan mengambil kasus relevan dari PT Garuda Indonesia dengan perlindungan terhadap karyawan. Pertama yaitu rafelan gaji karyawan Garuda Indonesia tahun 2021. Adanya masalah karyawan Garuda Indonesia mengalami masalah terkait refund gaji yang dianggap tidak adil oleh manajemen.
Karyawan mempertanyakan langkah manajemen yang mempidanakan karyawan terkait masalah ini dan menyarankan untuk menggunakan mekanisme internal perusahaan seperti mediasi di tingkat dinas ketenagakerjaan. Pada tahun 2015, karyawan PT Garuda Indonesia melakukan mogok kerja karena masalah upah dan kebijakan perusahaan yang dianggap tidak adil. Mogok kerja ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara perusahaan dan karyawan serta perlindungan hak-hak karyawan. Pemecatan Tommy Tempati 2008. Masalah Tommy Tempati, Ketua Bidang Humas dan Ketua Tim Advokasi Hubungan Industrial, sekarang dipecat karena dianggap melanggar ketentuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Tommy mengklaim bahwa pemecatan terkait dengan aktivitasnya dalam Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia, Sekarga, dan upaya perjuangannya untuk kesejahteraan karyawan. Diskriminasi dalam pemilihan mitra penjualan tiket umroh. PT Garuda Indonesia terlibat dalam kasus diskriminasi terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh yang menyoroti isu-isu keadilan dan perlindungan terhadap karyawan. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak karyawan termasuk keadilan dalam revelan gaji, kebijakan pemecatan yang transparan dan adil, serta kebijakan anti diskriminasi dalam memilih mitra kerja. Untuk referensi, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.